Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem kekerabatan di Minangkabau. A. Sistem kekerabatan yang berlaku di Minangkabau. Minangkabau adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi seluruh hukum adat istiadatnya. Sesuai dengan pepatah Minangkabau, adat bersandi syarah, syarat bersandi kita bulan, yang artinya di mana adat Minangkabau didasarkan oleh syariat agama Islam, dan syariat tersebut berdasarkan atas Al-Quran dan hadis. Berbicara mengenai Minangkabau sama artinya berbicara mengenai ajaran-ajaran bagi masyarakat, ajaran-ajaran Islam. Bagi masyarakat Minangkabau, adat merupakan jalan kehidupan, cara berpikir, cara berlaku, dan cara bertindak. Dari cara-cara tersebut, maka terlahirlah sebuah kebudayaan. Setiap negari atau wilayah dihuni oleh beberapa kaum atau suku, yang dimana dalam setiap kaum atau suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut datua. Kepala suku yang menjabat dipilih secara demokratis oleh kaum atau suku masing-masing. Laki-laki dan perempuan untuk masa seumur hidup, sistem sosialnya ialah piramid, yang artinya semua orang bersaudara yang diikat oleh hubungan darah dan perkawinan. Dalam masyarakat Minangkabau terdapat 4 peristiwa penting di kehidupan, yakni pada saat perkawinan, pengangkatan penghulu atau kepala kaum, mendirikan rumah gadang, dan kematian. 4 peristiwa ini dinilai penting karena merupakan tonggak penentuan status sosial bagi seorang ataupun kaum di Minangkabau. Masyarakat Minangkabau, sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jaringan. Kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan klan dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya, sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Dengan kata lain, seorang anak di Minangkabau akan mengikuti suku ibunya. Segala sesuatunya diatur menurut garis keturunan ibu. Tidak ada saksi hukum yang jelas mengenai keberadaan sistem patrilineal ini. Artinya, tidak ada saksi hukum yang mengikat bila seorang melakukan pelanggaran terhadap sistem ini. Sistem ini hanya diajarkan secara turun-temurun, kemudian disepakati dan dipatuhi Tidak ada buku rujukan atau kitab undang-undangnya. Namun demikian, sejauh manapun sebuah penafsiran dilakukan atasnya, pada hakikatnya tetap dan tidak beranjak dari fungsi dan peranan perempuan itu sendiri. B. Ciri-ciri kekerabatan matrilineal. Adapun karakteristik dari sistem kekerabatan matrilineal adalah berbagai berikut. 1. Keturunan menurut garis ibu. 2. Suku terbentuk menurut garis ibu. Seorang laki-laki di Minangkabau tidak bisa mewariskan sukunya kepada anaknya. Jadi, jika tidak ada anak perempuan dalam satu suku, maka dapat dikatakan bahwa suku itu telah punah. 3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya atau eksogami. Menurut ajaran adat Minangkabau, seorang tidak dapat menikahi dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama. Apabila hal terjadi, maka dapat dikenakan hukum. 4. Yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki. Yang menjalankan kekuasaan di Minangkabau adalah laki-laki. Perempuan di Minangkabau dipinjilkan sebagai pengikat, pemelihara, dan penyimpanan harta pusaka. 5. Perkawinan bersifat vertikal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya. 6. Hak dan pusaka diwariskan oleh mama kepada kemenakannya dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan. Peran dan kedudukan wanita di Minangkabau. Pada dasarnya, sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga melindungi harta pusaka bagi kaum dari kepunahan. Baik rumah gadang
tanah pusaka, dan sawah ladang. Dalam sistem matrilineal, perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemelihara, dan penyimpan, sebagaimana diungkapkan pepatah adatnya, Amban Purwa, ataupun tempat penyimpanan. Itulah sebabnya dalam penentuan peraturan dan perundang-undangan adat. Hal ini disebabkan hak dan kewajiban perempuan itu begitu dapat menjamin keselamatan hidup mereka dalam kondisi bagaimanapun juga. Semua harta pusaka menjadi milik perempuan, sedangkan laki-laki diberi hak untuk mengatur dan mempertahankannya. C. Peranan kedudukan laki-laki Minangkabau. Kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam adat Minangkabau berada dalam posisi seimbang. Laki-laki punya hak untuk mengatur segala yang ada di dalam pergaulan, baik mengatur pemakaian maupun berbagai harta pusaka. Perempuan sebagai pemilik dapat menggunakan semua hasil untuk keperluannya dan anak beranak. Peran laki-laki di dalam dan di luar kaumnya menjadi sesuatu yang harus dijalankannya dengan seimbang dan sejalan. Adapun peran laki-laki di Minangkabau terbagi atas 1. Sebagai kemenakan. Di dalam kaumnya, seorang laki-laki berawal sebagai kemenakan. Sebagai kemenakan, dia harus mematuhi segala aturan yang ada di dalam kaum, belajar untuk mengetahui semua aset kaumnya dan semua anggota keluarga kaumnya. Oleh karena itu, ketika seseorang berstatus menjadi kemenakan, dalam menentukan status kemenakan sebagai pewaris sako dan pusako, anak kemenakan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. A. Kemenakan di bawah dugaan. Kemenakan di bawah duga adalah penerima langsung waris sako dan pusako dari emaknya. B. Kemenakan di bawah pusek. Kemenakan di bawah pusek adalah penerima waris apabila kemenakan di bawah dua tidak ada atau punah. C. Kemenakan di bawah lutut. Kemenakan di bawah lutut umumnya tidak dibutuhkan dalam waris sako dan pusako kaumnya. Kau bawa sebagai mama. Pada giliran berikutnya, setelah dia dewasa, dia akan menjadi mama dan bertanggung jawab kepada kemenakannya. 3. Sebagai penghulu. Selanjutnya dia akan memegang kendali kaumnya sebagai penghulu. Gelar kebesaran berikut kepadanya dengan sebuah sebutan dapur. Seorang penghulu berkewajiban menjaga keutuhan kaum, mengatur pemakaian harta pusaka, dia juga bertindak terhadap hal-hal yang berada di luar kaumnya untuk kepentingan kaumnya. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa peranan seorang laki-laki dalam kaum disimpulkan dalam ajaran adatnya. Tagak badunsana, mamaga dunsana. Tagak basuku, mamaga suku. Tagak bakampung, mamaga kampung. Tagak banagari, mamaga nagari. 4. Peran laki-laki di luar kaum. Selain berperan di dalam kaum sebagai kemenakan, mama atau penghulu, seorang anak lelaki setelah dia kawin menjadi rumah tangga, dia mempunyai peranan lain sebagai tamu atau pendatang di dalam kaum istrinya. Seorang laki-laki ada semando atau semenda. Semando ini di dalam masyarakat Minangkabau dibuatkan pula beberapa kategori. A. Semando nenek mama, artinya semanda yang dapat ikut memberikan ketenteraman pada kedua kaum istrinya dan kaumnya sendiri, mencarikan jalan keluar terhadap suatu persoalan dengan sebijak sana mungkin. B. Semando kacang. B. Semando katangnya, artinya semando yang membuat kaum istrinya menjadi gelisah karena dia memunculkan atau mempertajam persoalan-persoalan yang seharusnya tidak dimunculkan. Sikap seperti ini tidak boleh dipakai. C. Semando lapuk buruk, artinya semando yang hanya memikirkan anak istrinya semata tanpa peduli dengan persoalan-persoalan lainnya. Dikatakan juga semando seperti itu semando apa saja yang hanya berfungsi sebagai tampang atau bibit semata.
Sikap seperti ini juga tidak boleh dipakai dan harus dijauhi Sumando. Sumando tidak punya kekuasaan apapun di rumah istrinya, sebagaimana yang selalu diungkapkan dalam pepatah Kekiki. Dalamnya payu hingga dado itu ya. Kuasa-kuasa orang Sumando hingga pintu beliau. Sebaiknya peran Sumando yang baik dikatakan pajak rumah di Sumando elok hukum dek namanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.